Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain amin ila an qala faslun wa awwalu shay'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillahi tashihu at-taubati ila Allah min jami'i adh-dhunub wa in kana alayhi shay'un min al-madhalimi li ahadin min al-khalqi falyubadir bi ada'iha ila arbabiha in amkan wa illa fayatlubu al-ihlal minhum fa innal ladhi takunu dhimmatahu murtahinah bi huquqil khalq la yumkinuhu as-sayru ila al-haq. Fasl, kata beliau, wa awwalu syai'in, dan awal sesuatu perkara, yabda'u, yang memulai, bihi, dengannya, al-murid, seorang murid. Langkah pertama, ente pengen nih, ya saya pengen dong tahu seorang yang murid itu apa aja sih langkahnya, bagaimana cara berjalannya menuju Allah. Langkah pertama seorang ingin menuju Allah adalah tashih at-taubah fi tariqillah, di jalan Allah, yaitu tashih, memperbaiki taubatnya. Harus taubat dulu. Mana ada orang pengen jalan kepada Allah dianya masih terbelenggu dalam maksiat, masih berbuat maksiat, masih israr alal maksiyah. Loh, katanya kemarin atau tadi ketika kita bahas jalan aja walaupun ente masih terbelenggu dalam maksiat, kok sekarang malah bilangnya awalnya jalan adalah taubat dari maksiat. Kita nggak bilang ente jangan sama sekali berbuat maksiat, dan kalau ente masih maksiat nggak bisa jalan, bukan begitu. Tapi di sini pembahasannya engkau harus taubat, menyesal. Gak mungkin orang pengen jalan menuju Allah dia gak punya penyesalan terhadap dosa. Kef, ente mau jalan kemana? Allah yang mana yang ente cari? Kalau ente sendiri melakukan perbuatan yang Allah benci, yang Allah larang, ente kerjain terus, ente mau menuju Allah, caranya gimana coba? Saya pengen menuju kepadamu ya Allah, tapi ini dilarang, saya gak nyesel. Saya pengen tetap mau ngerjain ini, tapi saya mau menuju kepadamu. Gak mungkin, ini bertolak belakang. Tapi yang namanya orang yang menyesal, nanti kita akan bahas nih, orang yang bertaubat, saya menyesal, semua perbuatan dosa saya bertaubat kepada Allah, saya benci, saya tidak suka, saya juga. Cuman ada kadang-kadang dosa ini, saya ini cepat tergoda untuk berbuat dosa tersebut. Ini lain lagi pembahasannya, beda antara seseorang tahu ini dosa, dia menyesal, dia benci, dia tidak suka, tapi dia lemah dalam dosa tersebut, sehingga kadang-kadang dia terjerumus, dia tahu dia harus berusaha sebisa mungkin, dia harus menghindar, dia harus istighfar lagi. Ya, itu namanya taubat. Inilah yang dicari. Jadi kita bukan berarti membahas, oh ente nggak pernah berbuat dosa lagi, udah. Bukan. Itu susah. Kapan ente seperti itu? Kalau ente sudah memiliki nafsu atau jiwamu ini, nafsumu ini telah terdidik sehingga naik derajatnya sampai mutmainnah, benar-benar dia itu senang terhadap taat, tidak suka terhadap maksiat, baru ente nggak berbuat maksiat, nggak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau masih nafsu kita belum terdidik sampai seperti itu, yang nanti kita akan bahas itu levelnya nafsu. Kalau masih ammarah bisu, ngajak kepada keburukan, masih lawamah, masih belum sampai mutmainnah, pasti dia masih mengajak kepada maksiat. Entah itu maksiat jali, kelihatan jelas, atau maksiat khafi yang nggak kelihatan, maksiat batin. Ya, makanya kata beliau, langkah pertama orang pengen sampai kepada Allah, pengen jalan menuju Allah adalah tashihut taubah. Kata Sayyidil Haddad, Imam Al-Haddad dalam syarah Al-Ainiyah, wa taubatul khalsa awwalu khatwatin lis-salikina ila al-hima'il al-ma'i. Dan taubat yang jujur, yang tulus adalah langkah pertama bagi seseorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhut taubah. Ya. Maka kata beliau, min jami'i dzunub, taubah, tasayyu taubah ila Allah min jami'i dzunub, dari semua dosa. Wa in kana alaihi syai'un, dan apabila alaihi, atasnya, dia memiliki syai'un, sesuatu, minal madzalim, daripada kezaliman li ahadin, haknya orang, minal khalqi, daripada makhluk, falyubadir, maka hendaknya dia segera biadaiha, untuk melunasinya atau mengembalikannya, ila arbabiha, kepada orang-orangnya, in amkana, kalau memang bisa. Wa illa, kalau tidak,
fayatlubul ihlal, maka dia meminta halal minhum, dari mereka. Kenapa? Fa innal ladzi, karena sesungguhnya orang yang takunu zimmatuhu, menjadi zimmatuhu artinya masih ada tanggungan, ya, murtahinah, terbelenggu atau tergadaikan, dipegang sama orang, haknya dia atau sesuatu yang dia miliki masih dipegang sama orang, bihugugil khalq, dia masih terbelenggu dengan hak-haknya orang. La yumkinuhu, tidak mungkin untuknya as-sayru, berjalan ilal haq, kepada Allah. Maksudnya apa sih ini? Jadi gini, ada dosa sifatnya, nah jenis dosa ini kalau mau dicatat, dosa itu ada dua jenis. Yang pertama, dosa yang kita sangkut pautnya hanya dengan Allah. Dosa yang pertama hanya sangkut pautnya dengan Allah. Maka syaratnya adalah taubat dengan 3 syarat. Taubat dengan tiga syarat. Yang pertama, nanti setelah itu kita ketika baca kitab ini paham, oh begitu, sama. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Menyesal, meninggalkan. Ketiga, berniatan untuk tidak kembali berbuat dosa. Itu, dosa itu. Berniatan untuk tidak kembali melakukan atau berbuat dosa itu seumur hidup. Ya, ini dosa yang sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, jenis kedua, dosa yang bersangkut paut dengan orang. Haknya orang, dengan hak orang. Seperti apa? Ya, seperti orang memukul orang, atau mengambil harta orang, atau membicarakan aib orang. Ini dosa, tapi sangkut pautnya sama siapa? Sama orang, ya kan? Mukul orang, dia pukulin orang. Apa yang terjadi? Ente berbuat dosa. Di sisi Allah itu dosa, betul. Tapi ini sangkut pautnya sama orang itu. Ya. Atau engkau mengambil harta orang, punya dia kita ambil. Gimana? Ini dosa? Iya, tapi sangkut paut sama orang, berkaitan dengan orang, atau haknya orang kita tidak berikan. Dosa yang seperti ini syaratnya untuk taubat 3 syarat yang tadi ditambah. Dengan 3 syarat yang tadi, menyesal, meninggalkan, ya, terus apa? Terus berniat untuk tidak kembali lagi seumur hidup. Tambah yang keempat, mengembalikan hak mereka. Mengembalikan hak mereka. Tapi dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang detail sebenarnya. Maksudnya banyak rinciannya ini. Mengembalikan hak itu gak sembarangan, gak begitu doang. Haknya itu kan macam-macam. Contoh, kalau hak tersebut adalah harta, maka wajib dikembalikan. Wajib. Ada orang ngambil harta orang. Udah, ana taubat, astagfirullah, ana nyesel, salah, ana gak mau ngambil harta orang lagi. Terus hartanya orang balikin, harus balikin. Nah, permasalahannya gini, nanti ada detail dalam masalah ini. Loh, saya mau balikin harta saya, tapi kalau saya datang ke dia bilang, nih punya kamu nih, kenapa, dari mana ente? Ini waktu itu nyolong, ngamuk dia, bakal musuhan kita. Nah, itu nanti ada caranya untuk mengembalikan. Kalau memang bisa dikembalikan, hak sesuatu masih bisa dikembalikan. Entah itu dengan dia memberikan seperti hadiah atau apa. Pokoknya ini buat kamu deh. Padahal itu haknya dia. Bisa. Loh, kan ente nggak nyebutin. Kalau nggak nyebutin berarti dia nggak tahu sudah dikembalikan haknya. Enggak. Para ulama mengatakan kalau kita niatnya memberikan kepada dia, ngembaliin haknya dia, balik ke dia dan dia sudah terima. Karena kalau kita sebut, nah, nanti malah bikin musuhan. Akhirnya malah bikin pertikaian, tengkar. Ya udah, tutupin aja. Itu kalau harta. Tapi kalau anak nggak tahu orangnya,
Ini harta memang anak pernah ambil, punya siapa? Nggak tahu. Punya siapanya anak nggak tahu. Atau orangnya nggak tahu kemana. Nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Gimana dong kembaliinnya? Nah, ini nggak bisa dikembalikan. Maka kata Imam Ghazali, orang yang seperti itu pertama tetap menyesal, tetap ini, terus dia banyakin sedekah. Diniatkan, ya Allah ini sedekah pengganti daripada hak orang tersebut. Dan jadikan ya Allah orang tersebut mau menerima sedekah ini yang untuk dia, dan dia mau memaafkan saya, minta sama Allah. Tuh lihat, masalahnya kalau udah sama orang ruwet dah. Karena haknya orang pasti harus dikembalikan. Gak bisa ente cuma taubat doang, tetap kata Allah mana haknya fulan, ya ente ambil, tetap bakal dituntut. Nah, makanya gak bakalan lepas. Haknya nggak bakalan dilepas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ente nyesel kayak apa, mau ente tahajudnya kayak apa, mau ente khatam Qurannya setiap hari 1 juz, mau ente puasa setiap hari nggak pernah putus, terus-terusan dalam ibadah, ente punya hak orang harus dikembalikan. Mau tidak mau. Jangan mimpi bahwa engkau tidak mengembalikan hak orang, nggak mungkin. Karena Allah nggak pernah menzalimi seseorang. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Tetes itu hak orang bakal dikembalikan, bakal dikasih, gak ada yang luput. Nah makanya ente hati-hati, jangan sembarangan dah sama haknya orang, hati-hati. Baik, kalau yang bersangkutan dengan hak orang ini adalah kehormatannya, seperti kita ngomongin dia, ghibah, fulan orangnya gini, wah saya nyesel, saya taubat, astagfirullah. Tapi nggak bisa, ente haknya dia, ente udah ngomongin dia ke depan berapa orang? 10 orang. Ayo loh, gimana tuh? Gimana ente mau tarik ucapanmu di depan 10 orang itu? Kalau 10 orang, kalau 100 ribet. Makanya dosa ghibah ini bahaya, karena ada sangkut paut sama orang ini ribetnya. Ya, terus gimana? Engkau harus minta halal dari orang tersebut, memaafkan. Waduh, kalau saya ceritain, saya ngomongin ente depan orang gini dan begini, waduh dia bisa marah, bisa-bisa dia nggak ngomong lagi sama saya, bisa benci sama saya. Gimana dong? Nah, kalau seandainya dikhawatirkan seperti itu, ya udah, ente punya cara lain. Karena takut, kalau enggak aslinya harus minta maaf. Bulan saya minta maaf, terus terang saya pernah ngomongin ente, maafin saya. Nah, masalah kan, repot kan? Tapi kalau nggak bisa, waduh bisa bertengkar kita kalau begitu. Nah ente harus beristighfar, banyak sedekah, sama kayak tadi dah, sedekah banyak ini, mudah-mudahan ini menutupi dari kesalahan-kesalahan yang pernah engkau perbuat. Makanya jangan sembarangan dah urusan maksiat, apalagi bersangkut paut dengan orang. Adapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyesalan dari seorang hamba, dia bertaubat dan punya niatan untuk tidak mengulangi perbuatan itu, Allah terima. Coba kembali kepada kitabnya, lihat. Wa syartu sihhati taubah, dan syarat sahnya taubat itu 1, sidqun nadam. Pertama, adanya kejujuran dalam penyesalan, tulus dalam penyesalan, ala dzunub, atas dosa, ya, nyesal, nadam. Ma'a sihhatil azmi, bersamaan dengan benarnya azm niat maksudnya, ala tarkil audi, untuk mengulangi, untuk meninggalkan, kembali lagi, artinya dia benar-benar tulus di dalam niat untuk meninggalkan dan tidak kembali, ilaiha, kepadanya, muddatal umri, sepanjang umur. Tinggal satu lagi, al-igla', meninggalkan maksiat tersebut. Ini yang disebutkan dalam ketiga, wa man taba, dan siapa orang yang bertaubat, an syai'in, dari suatu perkara, minadz-dzunub, dari dosa, wa huwa, dan dia itu musirrun alaih, masih melakukannya. Ya, dia bilang, aduh, ana astagfirullah, saya taubat dari ninggalin puasa, tapi hari ini dia tetap batalin puasa. Gimana ceritanya? Saya astagfirullah, saya menyesal, saya nggak sholat ya Allah, tapi ntar duhur nggak sholat lagi. Ini taubatnya gimana? Bohong ini, belum diterima taubatnya, nggak bisa. Gimana itu ceritanya? Taubat tetapi masih tetap melakukan, saya astagfirullah, minum minuman keras, astagfirullah, taubat ya Allah, tapi masih nyimpan, nanti diminum, astagfirullah, nggak bisa. Ini bukan taubat.
Ini bukan taubat, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya orang yang masih melakukan itu. Dia harus meninggalkannya. Ini masuk dalam syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, yang lebih gampang, lebih mudah dipahami. Pertama, dia menyesal. Kedua, dia meninggalkan. Harus ninggalin dulu dong dosanya. Masa menyesal dari perbuatan tapi ngerjain? Itu ngeledek Allah apa gimana maksudnya? Kan begitu. Wa man taba an syai'in minadz-dzunub wa huwa musirrun 'alaih. Dia masih melakukannya. Au azimun 'alal 'audi, atau dia masih memiliki keinginan untuk kembali melakukan itu. Oh, menyesal dari minum-minuman keras atau apa udah. Tapi ya ntar kalau diundang lagi sama teman-teman ya nggak apa-apa, dah dikit. Nanti kan taubat lagi. Ini belum taubat orang kayak gini. Enggak. Syaratnya dia memiliki niat untuk meninggalkannya seumur hidup. Di saat bertobat. Nanti nih, bedain antara orang ya, kadang ini permasalahan orang nggak paham. Dia kira ketika dia di saat ini nih, dia menyesal, dia astagfirullah, saya nggak mau berbuat itu lagi, udah kapok, udah taubat. Benar-benar menyesal, pengennya seumur hidup tidak melakukan itu. Tapi dia kan manusia lemah, berjalan, mulai setan kan narik dikit, dideketin sama teman-teman yang kayak gitu lagi. Tautonya dia kembali lagi berbuat dosa. Pertanyaannya, apakah taubat dia yang pertama yang benar-benar sudah menyesal, benar-benar menyesal di saat itu jadi batal gara-gara dia kembali dalam dosa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita dianggapnya batal taubat pertama, jadi kita nggak pernah taubat dong. Nggak pernah dianggap dosanya diampuni, belum, masih ada sangkut paut. La ilaha illallah. Berat itu. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi dengan syarat benar-benar menyesal. Benar-benar menyesal. Adapun saya udah tahu diri, saya itu lemah. Bisa saja saya kembali lagi. Ya, memang ente tahu diri engkau bisa kembali lagi, tapi kan ente nggak tahu besok ente masih hidup atau enggak. Iya kan? Selagi ente udah taubat, udah benar-benar menyesal, udah itu dulu sekarang. Urusan nanti, urusan Allah Subhanahu wa taala saya nggak tahu. Mudah-mudahan bisa saja ini adalah terakhir kali. Mungkin ini terakhir kali, udah Allah Subhanahu wa taala tutup dari hati kita rasa cenderung ingin berbuat maksiat itu sama sekali, udah nggak pengen. Bisa aja. Jadi jangan menutup diri menganggap bahwa saya ini nggak mungkin, saya pasti balik lagi, saya lemah. Nggak, itu jangan kayak gitu. Sekarang ente nyesel, ente taubat, ente niatkan bahwa tidak akan kembali. Urusan besok nanti minta sama Allah dijaga. Dan berusaha mencari jalan untuk bisa terhindar dari perbuatan itu. Kalau terjadi lagi, ini adalah dosa yang baru, perlu taubat yang baru. Ya, paham nih di sini. Jadi beda dengan orang yang dia menyesal, tapi niat di dalam hati terbaik lagi, nggak apa-apa, ntar juga ngerjain lagi. Kita kan taubat lagi, bisa istighfar. Nah ini belum taubat. Beda jauh antara ini, dia menyesal, bener-bener takut, nggak mau balik lagi, ya. Tapi nanti nggak tahu karena lemahnya dia, karena banyak alasan dia terjerumus lagi. Beda jauh dengan orang yang masih ada niatan. Nanti balik lagi nggak apa-apa. Sekarang nyesel dulu lah, istighfar, astagfirullah. Mumpung Ramadan ya Allah, ampun. Tapi nanti nggak apa-apa, balik lagi, kan nanti diampuni lagi dosanya. Nah ini bahaya kalau begini. Ini nggak benar taubatnya, belum. Terus gimana caranya biar anak benar-benar nyesel, takut? Nah, banyak mengingat hal-hal yang mengkhawatirkan. Barangkali nanti Allah tanya tentang dosa yang kecil, barangkali Allah Subhanahu wa taala siksa dengan dosa yang begini. Gimana coba? Di hadapan Allah bakal ditanya. Hal-hal semacam itu membuat penyesalan, ya, yang tulus, yang benar-benar dari lubuk hati, sehingga kita benar-benar nyeselnya benar, ya, dari hati. La ilaha illallah. Makanya kata beliau, wa huwa musirrun alaihi wa azimun, atau masih memiliki keinginan alal audi untuk kembali ilaih kepadanya, fala taubatalah, maka enggak ada taubat bagi dia. La ilaha illallah. Wal yakun al murid, dan hendaknya seorang murid itu alad dawam, di setiap keadaan, fi ghayah, dalam puncak, minal i'tiraf, daripada pengakuan, bit taqsir, atas kekurangan, anil qiyami, dalam melaksanakan, bima yajibu, atas apa-apa yang diwajibkan, alaihi, atasnya, min haqqi rabbih, daripada haknya Tuhannya.
Wa mata hazina, dan ketika, mata itu berarti bukan dia nanya, mata itu artinya sebenarnya kapan, dan kapan saja, maksudnya bukan nanya nih, maksudnya ketika seseorang itu hazina, dia itu sedih, ala taqsirihi, atas kekurangannya, wan kasara qalbuh, dan pecah hatinya, maksudnya nyesel gitu, sedih, min ajlihi, karenanya, falya'lam, maka hendaknya dia mengetahui, annallaha indahu, bahwasanya Allah bersamanya. Idh yaqulu subhanahu, karena Allah telah berkata, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, saya bersama atau berada dengan orang yang munkasirah, yang pecah hatinya atau sedih hatinya, min ajli, untukku. Maksudnya gimana? Jadi ketika seseorang merasa, ya Allah saya ini kok banyak dosa, ya Allah saya ini kurang, ya Allah saya ini banyak teledornya, saya ini nggak benar, saya ini begini, ya Allah saya pengen jadi orang yang benar. Nah, ini kan adanya, ini namanya inkisar atau inkasara qalbuh, bahasanya pecah hatinya, artinya dia sedang benar-benar sedih karena kekurangannya, karena kelalaiannya. Maka ketahuilah, harusnya memang seorang murid itu seperti itu terus. Bisa nggak kita taubat, kita taat, tapi terus dalam keadaan, ya Allah saya ini kurang, ya Allah saya ini belum benar-benar masih belum mengerti, belum bisa melakukan dengan baik, saya ini berbuat sesuatu yang kurang. Nah ini inkisar. Maka seorang murid, seorang yang ingin sampai kepada Allah, muamalatnya dia dengan Allah harus terus dalam keadaan inkisar. Walaupun dia punya ibadah seperti orang yang ahli ibadah, Masya Allah, tapi tetap harus inkisar. Nah ini belajar inkisar. Walaupun inkisar tadi kita bilang ya, sedih dan merasa kurang dalam taat kepada Allah, tetapi dia dalam semangat beribadah, itu nggak gampang. Itu perlu ilmu, perlu dididik. Kalau enggak ente nggak bisa. Karena orang biasanya ketika maksiat, ketika berbuat dosa, astagfirullah, ya Allah saya nyesel ini. Udah, habis itu dia taubat, dia mulai sholat, mulai tahajud misalnya, mulai sholat berjamaah, mulai ngerasa, Masya Allah saya ya hebat juga nih. Nah, mana inkisarnya? Mana hati yang pecah di hadapan Allah? Mana ngerasa sedih? Hilang. Adanya ujub. Wah, penyakit ini. Nah, seorang murid kalau pengen sampai kepada Allah nggak boleh terkena penyakit ujub itu. Ngerasa bangga dengan amalannya dia. Jadi harus dia memiliki 2 poin. Dawamut tashmir wa dawamul inkisar, ma'a dawamil inkisar. Tashmir, selalu semangat dalam ibadah, semangatnya yang luar biasa, tapi berserta dengan inkisar yang terus menerus ada. Harus ada kayak gitu. Dan ini nggak mudah. Gak mudah bagi seorang yang gak ngerti bagaimana dia mau amalat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya dikit-dikit baru sholat sunnah, baru seminggu udah, mana nih, kok saya gak ngeliat apa-apa ya, kok saya gak mimpi apa-apa ya, harusnya ini nih udah dapat apa nih, ya Allah baru ibadah ente aja belum bener, belum, yang syarat ini belum, zahirnya aja belum bener, ente gak tahu apa-apa, udah ngerasa diri udah Masya Allah, udah kayak tingkatan wali siapa gitu. Nah ini karena al-jahl, ini nggak ngerti dia. Tar dulu pelan-pelan. Nah, ente dengerin dah omongannya Imam Al-Haddad, tuntunannya, bagaimana arahannya, sedikit demi sedikit akan terbuka akan hal tersebut. Sehingga kita bisa tahu ya, seperti contoh ucapan Imam Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ketika beliau pergi Jumatan, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nggak pernah kenal maksiat dari kecil. Ma'al ilm, ma'al ibadah, ma'al tahajud, ma'al inkisar, ma'al taubah, terus-terusan dalam keadaan taat kepada Allah dari kecil sampai beliau tua. Suatu hari beliau sedang jalan, ini biar ente kegambar bahwa mereka nggak pernah sekali-kali merasa diri hebat. Inkisar mereka terus ada bersama mereka. Dia jalan mau Jumatan pakai baju semua serba putih bersih, tiba-tiba orang nggak sengaja buang bekas bara nih, kayak begini nih, bekas bara dibuang. Ya orang dari jendela mau buang, nggak tahu ada orang di jalan, ternyata yang di bawahnya adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seorang wali, seorang saleh, seorang alim, seorang da'i.
Ya Allah, Habib, bajunya basah, bajunya kotor. Lah, gimana ini? Kita tegur nih orang nih kurang ajar nih, Sahibul Bait nih nggak tahu sembarangan. Shh, gitu dia jangan. Orang yang lempar, yang buang ini nggak tahu dia, nggak tahu, dia biar aja. Kata beliau, man istahaggan nar fasuliha birramad famin haqqihi an yarda. Kata dia apa? Orang yang layak turun api dari Allah, lalu dia hanya turunnya cuman baraknya doang, cuman bekasnya barak doang, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Ini cara mikirnya gimana coba? Mirip sama kita. Ya Allah, kita maksiat, kita ini kalau digituin ngamuk kita. Ngerasa diri enggak, saya orang soleh, saya orang benar, saya. Padahal maksiat jelas sudah tahu kita. Tahu dari diri kita. Ini beliau nggak kenal maksiat, nggak kenal. Yang namanya maksiat itu kayak apa nggak tahu dia. Taat kepada Allah terus, tapi memiliki hati ingkisar kepada Allah. Dia bilang orang yang layak turun api dari Allah kepadanya, lalu cuman turunnya cuman bekas barak doang, ya, maka hendaknya dia bersyukur. Alhamdulillah cuman ini doang turunnya, bukan api dari Allah. Balik ganti baju, kayak nggak terjadi apa-apa. Ada hakikatul ingkisar. Coba lihat, ini PR panjang, nggak gampang. Ya, bukan cuma baca kitab sekali dua kali udah langsung sampai bisa, enggak. Urusannya perlu dididik ini. Nafsu yang perlu dilatih, perlu digembleng, perlu ibadah, perlu ilmu, perlu amal, terus seperti itu. Perlu mujalasah, perlu mendengarkan, perlu dikasih arahan. Nanti sedikit demi sedikit terbuka. Oh faham, oh begitu, oh kenapa mereka bisa, oh karena begitu, bisa mengerti. Hakadha wallahu taala a'lam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yasluk bina masalika haula. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna Allahumma wa iyyahum lil khair wa a'inna alaih. Allahumma kama an'amta alaihim بالتوبة الخلصاء فأنعم علينا وأكرمنا بالتوبة النصوحة يا أكرم الأكرمين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا. Ya Allah, dengan berkatnya bulan suci Ramadan, tidaklah keluar bulan Ramadan ini kecuali kita benar-benar sudah termasuk orang-orang yang bertaubat kepadamu ya Allah. Engkau berikan kepada kita taubatan nasuha, taubat di mana kita tidak kembali lagi berbuat dosa, tidak ingin lagi untuk berbuat dosa. Engkau cabut dari hati kami, engkau keluarkan dari hati kami kecenderungan untuk berbuat dosa ya Allah. Tidaklah keluar bulan ini, bulan yang mulia ini, kecuali engkau sudah bersihkan hati kami dari semua perbuatan maksiat. Kita termasuk dari golongan orang-orang yang bertaubat taubatan nasuha ilaik ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wa ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.